Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Azari Yudhistianur Rahman dari S1 Sistem Informasi dengan NIM 091. Saya akan menjelaskan model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, jaringan komputer yaitu sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi untuk berbagai resource. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Di dalam jaringan komputer terdapat dua model jaringan, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Dari kedua model jaringan ini pasti ada perbedaannya yang dapat dilihat dari bagaimana keduanya terhubung satu sama lain. Jaringan terpusat memiliki satu pusat atau satu server yang terhubung ke beberapa komputer, sedangkan jaringan terdistribusi memiliki beberapa server di mana klien juga bisa mengakses server itu. Seperti pada gambar sudah jelas kalau jaringan terpusat hanya memiliki satu server di mana semua user atau komputer berpusat kepada satu server itu, sedangkan jaringan terdistribusi tidak, melainkan memiliki beberapa server di mana semua komputer yang terhubung tidak hanya terhubung ke satu server saja, juga terhubung ke server lainnya. Kemudian beberapa kelebihan dan kekurangan dari kedua model jaringan tersebut. Pertama, kelebihan dari jaringan terpusat yaitu keamanan terjamin karena hanya ada satu server saja. Kemudian penggunaan CPU menjadi lebih efisien karena server adalah pusat dari semua komputer klien. Karena jika salah satu komputer klien rusak, dapat berpindah ke Kemudian penggunaan CPU menjadi lebih efisien. Yang terakhir yaitu standarisasi mudah diterapkan karena jika salah satu komputer klien kemudian beberapa kelebihan dan kekurangan pada kedua model jaringan komputer tersebut, yaitu pertama, kelebihan dari jaringan terpusat, keamanan terjamin karena hanya ada satu server. Kemudian penggunaan CPU menjadi lebih efisien karena server adalah pusat dari semua komputer klien itu. Kemudian standarisasi mudah diterapkan. Lalu kekurangan dari jaringan terpusat yaitu jika ada server mengalami kerusakan, maka seluruh komputer klien yang terhubung tidak dapat berfungsi. Kemudian jika kinerja CPU sangat besar, maka kerja sistem akan turun dan melemah. Kemudian untuk kelebihan jaringan terdistribusi yaitu dapat mengatasi masalah beban kerja komputer pusat, biaya komunikasi lebih sedikit karena kemudian kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Kemudian kekurangan dari jaringan terdistribusi yaitu biaya yang lebih banyak dibutuhkan karena perlu tambahan lagi untuk servernya dan juga kabel-kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan PC ke server tersebut. Kemudian proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat
karena harus terbagi-bagi. Kemudian boros dalam penggunaan sistem peralatan, yaitu seperti yang saya katakan tadi, misalnya kabel. Terus kemudian data center. Data center yaitu suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Fasilitas ini biasanya mencakup juga catur daya redundan atau cadangan, koneksi komunikasi data redundan, pengontrol lingkungan, misalnya AC, ventilasi, pencegahan kebakaran, dan berbagai perangkat keamanan. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan jangkauan. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, yaitu Bluetooth contohnya. Kemudian LAN, Local Area Network, yaitu LED komputer, warnet, itu contohnya. Kemudian MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan bank, jaringan antar kampus, itu contohnya. Kemudian WAN atau Wide Area Internet, Wide Area Network, contohnya yaitu internet yang kita pakai sekarang ini. Jaringan PAN yaitu jaringan komputer yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar perangkat ke komputer di dekat kita. Kemudian LAN yaitu jaringan komputer yang terhubung pada satu subnet atau switch yang satu lokasi, seperti perusahaan atau lab komputer itu tadi, atau warnet juga. Kemudian MAN. MAN itu sendiri yaitu jaringan komputer yang ada pada satu kota, misalnya server kampus Unesa A dengan kampus Unesa B. Kalau WAN sudah jelas yaitu jaringan komputer yang kita pakai saat ini, yang mendunia dan meluas. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan akses, yaitu ada dua, intranet dan internet. Intranet ini yaitu yang dapat diakses oleh internal maksudnya. Jadi semua orang tidak dapat mengaksesnya. Kalau internet diakses oleh publik, jadi kita semua dapat mengaksesnya. Seperti kita searching di Google mencari tugas atau apa. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya, yaitu ada ad hoc dan infrastruktur. Yaitu ad hoc jenis jaringan yang memakai jaringan wireless untuk berhubungan ke komputer lain tanpa perantara apapun. Sedangkan infrastruktur yaitu jaringan komputer yang memakai beberapa bagian untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan pada suatu infrastruktur. Kemudian topologi jaringan yaitu suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dan penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pertama ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi tree, dan topologi extended star. Topologi bus yaitu memiliki karakteristik sebagai berikut. Node yang dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Kemudian paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Kemudian tidak diperlukan hub yang banyak karena konektor pada setiap Ethernet card sudah ada. Mohon maaf, tidak diperlukan hub. Yang banyak diperlukan adalah konektor pada setiap Ethernet card. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak, biayanya juga lebih murah, dan tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringannya. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Lalu setiap barrel konektor yang digunakan sebagai penghubung lemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Topologi bus ini maksudnya. Kemudian topologi ring yaitu mempunyai karakteristik
node-node yang dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Terlihat seperti pada gambar, yaitu seperti lingkaran. Kemudian sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Kemudian paket-paket data dapat mengalir dalam suatu arah, maupun ke kiri maupun ke kanan, sehingga collision dapat dihindarkan. Kelebihannya yaitu dapat mengalir dalam satu arah, sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan itu tadi. Kemudian dapat melayani aliran lalu lintas dan waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kemudian topologi ring. Apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Kemudian menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Dan yang terakhir, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Kemudian topologi mesh, yaitu memiliki karakteristik. Yang pertama, topologi mesh ini memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Kemudian susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan topologi mesh ini saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Kemudian kelebihannya yaitu keuntungan utama dari penggunaannya dapat fault tolerance, terjaminnya kapasitas channel komunikasi, dan relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangannya yaitu sulit pada saat melakukan instalasi, kemudian biaya yang besar untuk memelihara jaringan yang berlebih tersebut. Kemudian topologi tree mempunyai karakteristik gabungan dari topologi bus dan topologi star. Terdapat hierarki dalam jaringan ini, yaitu jaringan yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang lebih rendah. Kemudian kelebihannya yaitu memudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kemudian dapat dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas lagi. Kemudian kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, sehingga dapat terjadi keseringan tabrakan dan lambat. Kemudian penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi. Kemudian topologi extended star. Setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan node pusat. Trafik data mengalir dari node ke subnode, lalu diteruskan ke central node dan kembali lagi. Lalu lintas data dapat mengalir dari node ke subnode pusat, lalu diteruskan ke node dan kembali lagi. Digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang sangat banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Kemudian kelebihannya yaitu jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node yang ada di setiap subnode akan terputus. Kemudian kelemahannya yaitu tidak dapat digunakan kabel yang kelas rendah atau tidak dapat menghandle satu traffic node, karena untuk berkomunikasi antara satu node ke node yang lain membutuhkan beberapa kali hops. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama, jaringan per kabel, yaitu jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan antar komputer atau perangkat lainnya. Kemudian jaringan nirkabel, yaitu jaringan yang tidak perlu menggunakan kabel untuk menghubungkan antar komputer atau ke perangkat lainnya. Seperti pada gambar, yaitu jadi server dan komputer perlu terhubung dengan kabel, sedangkan nirkabel hanya memerlukan sinyal, mungkin seperti kayak wifi. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan siarannya, yaitu pertama ada unicast one to one, yaitu pengiriman pesan ke satu tujuan jaringan host di jaringan switching paket. Kemudian multicast one to many, sebuah teknik di mana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer dan tergabung ke dalam sebuah grup tertentu yang disebut sebagai multicast. Kemudian broadcast atau one to all, satu ke semuanya, yaitu merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan ke semua titik lainnya yang ada di jaringan.
seperti pada gambar ini. Berikut demikian penjelasan singkat dari saya tentang model infrastruktur jaringan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.